Jadi operasi amandel itu masih merupakan operasi golongan besar karena letaknya dia di jalan nafas. Apabila anak itu udah sakit terus, konsumsi antibiotiknya jadinya banyak. Ada beberapa pasien tiap bulan konsumsi antibiotik gara-gara amandel. Ada beberapa anak jadinya tumbuh kembangnya terganggu. Anaknya nggak bisa tinggi, nggak bisa nambah berat badan, kecerdasannya juga tidak berkembang. Semuanya gara-gara amandel. Soalnya Bu Bidan aku pernah dengar kalau misalnya operasi amandel sampai pernah ada kasus meninggal dokter. Hai Bina Family, balik lagi nih bersama Bidan Linda di Bina Talk. Nah, hari ini mau ngapain sih Bidan Linda? Hari ini tuh kita kedatangan dokter nan cantik jelita, dokternya RSCA Bina Medica. Siapa lagi kalau bukan dokter Belinda spesialis THT bedah kepala leher. Boleh diperkenalkan, silahkan Bu dokter. Halo Bina Family, perkenalkan saya Dr. Belinda, spesialis THT bedah kepala leher di RSCA Bina Medica Bintaro. Wah, nah keren banget gak sih teman-teman? Hari ini tuh kita udah kedatangan dokter Belinda nan cantik jelita ini yang nanti akan kita tanya-tanya. Dok, hari ini tuh kita pembahasannya seputar dengan amandel yang sudah menjadi keluhan banyak ibu-ibu di luar sana, dokter. Nah, dok, kalau berkaca dari pengalaman pribadi aku sendiri ya dok, karena aku juga memiliki anak yang kebetulan juga mempunyai amandel dokter. Sebenarnya kenapa sih dok kalau misalnya amandel itu sering banget kambuh? Oke, jadi amandel bisa kambuh karena virus, bakteri, atau hal-hal yang menyebabkan iritasi pada amandel. Virus, bakteri kita bisa dapatkan misalnya ketularan dari orang lain. Sedangkan kalau yang menyebabkan iritasi pada amandel itu biasanya sesuatu yang kita makan. Misalnya itu dia terlalu pedas, apakah itu goreng-gorengan, apa yang banyak mengandung gula, atau terlalu dingin, terlalu panas, atau makanan yang mengandung zat kimia. Misalnya dia banyak zat pengawet, banyak pewarna, banyak zat-zat kimia dalam kandungan makanan. Nah, itu semua bisa menyebabkan amandel kita jadi sering kambuh. Oke, bahkan bisa dalam setahun tuh berkali-kali ya dokter ya? Oh, bisa. Oke. Dok, apa sih kategorinya kalau misalnya amandel ini udah kronis, terus habis itu mungkin ada perlu tindakan segera, ciri-ciri dan tanda-tandanya gimana nih dok? Baik, Bina Family yang punya amandel pasti udah tahu banget ya ciri-cirinya ketika amandel tuh kambuh. Nah, pertama tentunya sakit tenggorokan, ya. Lalu rasa mengganjal di tenggorokan. Mengganjalnya itu baik pada waktu menelan maupun pada waktu nafas. Sehingga pada waktu amandel kambuh biasanya pasien tuh sering nafas pakai mulut, sehingga pada waktu tidur dia akan ngorok, mulutnya membuka gitu ya, napasnya tuh nggak bisa mingkem gitu. Nah, begitu juga nanti gangguan pada waktu makan. Tiap kali makan rasanya nyangkut, rasanya sakit, rasanya gatel di tenggorokan. Atau setelah makan jadi lebih gampang kebatuk-batuk. Lalu juga sering terjadi adalah demam berulang. Bisa dalam 1 tahun bahkan lebih dari 7 kali demam berulang atau batuk pilek berulang. Semuanya disebabkan karena amandel. Oke, sesensitif itu amandel ya dok buat anak-anak kita di rumah. Ya. Dan dok kalau misalnya nih dok amandel itu emang bisa tambah bengkak, tambah besar, dan kadang-kadang kan ada yang toleransi ini masih aman nih buat dipertahankan atau emang ini harus di take out segera nih gitu. Ya, betul. Jadi apabila kita sudah tahu kita ini punya amandel yang mudah iritasi, lalu kita terus saja tetap makan makanan yang mengiritasi amandel kita, tentunya amandel kita jadi makin lama dia tambah terinfeksi, dia tambah besar terus. Nah, pada amandel itu ada derajat-derajatnya. Derajat 1, 2, 3, 4. Untuk mengetahui tentang derajat amandel, Bina Family bisa datang dan konsultasi dengan dokter THT. Nanti dokter THT akan menilai ini amandelnya udah sampai derajat berapa. Nah, pada pasien dengan derajatnya yang sudah besar, misalnya derajat 3, derajat 4, atau yang sudah sampai menyebabkan nggak bisa makan, tiap kali tidur nggak bisa nafas karena jalan nafasnya tertutup amandel sendiri, atau misalnya nih
sakit berulang lebih dari 7 kali dalam 1 tahun, atau lebih dari 5 kali dalam 2 tahun terakhir, itu biasanya dokter THT sudah akan menganjurkan supaya amandelnya diangkat aja, atau dilakukan operasi amandel atau tonsilektomi. Oke dokter, berarti memang ada derajat-derajatnya sendiri ya dok ya. Penentuan kadang-kadang kan ada yang oh iya masih ditunggu karena mungkin masih aman gitu ya dokter ya. Betul. Tapi ada kalanya yang tadi dikatakan ya dokter ya, kalau berulang kambuhnya berapa kali tadi dok? 5? Lebih dari 7 kali dalam 1 kali tahun. dalam 1 tahun. Oke, itu notes ya mam semuanya. Jadi bisa banget diingat nih, dalam 7 kali dalam 1 tahun kambuh terus batuk pilek. Nah itu mungkin pertimbangan yang jauh lebih dipikirkan untuk mam semuanya di sini ya. Betul. Oke dok. Nah ada juga nih dok pertanyaan dari orang tua. Kadang-kadang mereka itu worry banget, takut banget. Soalnya Bu Bidan aku pernah dengar kalau misalnya operasi amandel sampai pernah ada kasus meninggal dokter. Nah itu bikin ketakutan nih orang tua di rumah. Padahal kan katanya amandel sedikit. Bu Bidan kok sampai sebegitunya resikonya, gimana? Iya, jadi operasi amandel itu masih merupakan operasi golongan besar karena letaknya dia di jalan nafas. Setiap operasi itu pasti ada resikonya ya Bina Family. Sekecil apapun tapi pasti tetap ada resikonya. Nah karena itu kami dokter THT dalam melakukan operasi amandel akan sangat cermat dan berhati-hati. Khususnya pada anak-anak maupun dewasa yang operasi. Nah untuk kasus-kasus yang seperti itu di zaman sekarang ya, maksudnya kasus seperti itu tuh jarang terjadi, tapi memang bisa terjadi komplikasi pasca operasi. Nah, untuk Bina Family yang memiliki amandel atau anak-anaknya punya amandel, perlu dipertimbangkan antara untung dan ruginya dilakukan operasi. Apabila anak itu udah sakit terus, konsumsi antibiotiknya jadinya banyak. Ada beberapa pasien tiap bulan konsumsi antibiotik gara-gara amandel. Ada beberapa anak jadinya tumbuh kembangnya terganggu. Anaknya nggak bisa tinggi, nggak bisa nambah berat badan, kecerdasannya juga tidak berkembang. Semuanya gara-gara amandel. Jadi itu jadi bahan pertimbangan yang mana nih untung ruginya untuk dilakukan operasi. Tentunya kalau sudah dilakukan operasi amandel, lalu anaknya bisa selera makannya lebih bagus, tumbuh kembangnya lebih baik, kecerdasannya lebih baik, kualitas tidurnya lebih baik, bentuk mukanya juga tidak berubah. Nah itu kan tentunya manfaat yang kita inginkan dari operasi amandel. Oke, karena sebenarnya zaman sekarang udah jauh lebih canggih ya dok. Betul. Untuk penanganan si tonsilektomi sendiri. Nah dok, Betul. kalau misalnya nih memang harus banget nih dilakukan operasi, gimana sih dok prosesnya dan cepat nggak sih pemulihannya dokter? Iya, jadi untuk teknik operasi amandel zaman sekarang juga udah banyak ya. Ada yang bisa pakai, tentunya masih ada yang operasi dengan teknik seperti dulu, pakai pisau. Lalu bisa juga pakai laser, pakai coblation, radiofrekuensi. Tekniknya udah macam-macam Bina Family. Dan tentunya semua teknik itu dikembangkan untuk meningkatkan keamanan operasi pada anak-anak kita. Nah, jadi untuk teknik operasi, setiap Bina Family bisa konsultasi langsung dengan dokter THT supaya mendapatkan penjelasan yang lebih spesifik untuk kasus dari Bina Family. Oke, jadi sebenarnya kita tetap harus ada kontrol dulu ya dokter ya. Jadi nggak bisa nih kita ngasih kesimpulan, aku takut nih nanti begini begitu. Nggak benar Bina Family. Jadi tolong dikondisikan konsultasi dulu dengan dokter kita tercinta. Karena di RSCA Bina Medica juga mempunyai begitu banyak paket-paket untuk membantu semua Bina Family di rumah. Jadi kita sudah menyiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk Bina Family di rumah. Oke dok, kalau tadi makanan yang berbumbu, berkimia, berarti harusnya kalau bisa itu semua makanan homemade gitu. Itu akan jauh lebih baik. Tentunya ya Bina Family juga memperhatikan kan makanan-makanan yang kita beli di luar itu bagaimana proses memasaknya, bagaimana kebersihannya, bagaimana proses pengawetannya. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu di belakang dapurnya itu apa yang terjadi ya, tiba-tiba datang ke kita aja udah jadi berupa makanan. Tentunya akan jauh lebih aman kalau kita tahu semua proses masaknya yang kita lakukan sendiri dengan bahan-bahan yang terbaik, tidak menggunakan zat kimia, tidak menggunakan zat-zat apa-apa, semuanya bahan yang alami, real food. Itu tentunya konsumsi yang lebih baik untuk keluarga kita. Oke, apalagi ditambahkan bumbu-bumbu cinta.
Ya luar kan, biasa. dari Menyembuhkan segala sang penyakit. ibu. Benar, menyembuhkan segala penyakit, dokter. Oke deh dokter, terima kasih banyak penjelasannya, ini luar biasa banget buat Bina Family, terutama di rumah dan aku sendiri sebagai seorang ibu. Nah dok, boleh dong di-spill untuk jadwalnya di RSCA Bina Medica kapan aja sih dokter Belinda? Ya, Silakan. Bina Family kalau ada yang bingung-bingung, mendingan konsultasi dulu sebelum memutuskan sendiri. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya praktek di RSIA Bina Medica Bintaro setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu mulai jam 4 sore. Oke, sip. Nah, udah tahu ya Bina Family, kapan aja nih Dokter Belinda praktek. Jadi yuk cepetan buru-buru kita konsultasi bersama Dokter Belinda yang pastinya nanti akan selalu memberikan solusi untuk Bina Family di rumah. Oke dokter, dan jangan lupa Bina Family, kalau mau lebih mudah lagi dok, jadi kita punya aplikasi dokter. Jadi RSCA Bina Medica tuh punya aplikasi di App Store, bisa download langsung. Jadi bisa langsung lihat nih kapan jadwal-jadwal dokternya dan bisa langsung bikin appointmentnya di situ. Oke, praktis banget dokter. Zaman sekarang kita harus cas-cis-cus ya kan. Oke, baik dokter. Terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu Bina Family. Sampai ketemu Bina Family. Terima kasih.